Hari ini saya akan bahas tentang data transformasi dan juga masalah klasifikasi. Minggu sebelumnya kita belajar tentang apa itu regresi, bagaimana kita menyiapkan datanya, bagaimana kita pakai algoritma untuk regresi. Hari ini kita akan fokus ke task classification atau problem classification. Agenda saya ada 4, nanti akan dibantu oleh Mas Nedi setelah saya, tapi saya akan fokus ke topik pertama yaitu data transformation dan juga setting the bigger picture. Sebenarnya kita ngapain gitu ya di klasifikasi. Oke, kita akan terus berurusan dengan data pre-processing, features engineering, sebelum masuk ke machine learning algorithm. Machine learning algorithm ini sebenarnya bisa dianggap black box ya. Yang penting kita tahu inputnya apa, how it works in general, dan bagaimana evaluate hasilnya. Tapi most of our work itu sekitar 80% as a engineer atau mungkin researcher itu akan dihabiskan dalam bagaimana kita menentukan vektor features, fitur yang akan masuk ke dalam machine learning algorithm. Proses ini juga sangat non-trivial, ada banyak macam teknik di situ, tapi semuanya akan menyangkut dengan bagaimana kita mentransform data dari satu bentuk atau format ke bentuk lainnya. Karena ingat, dalam computer algorithm, machine learning algorithm, yang bisa dia kelola adalah numerical data. Komputer itu hanya bisa inputnya bytes ya, 010101 yang kita lihat di data ini adalah sesuatu yang sebenarnya higher level abstraction. Jadi kita harus masuk ke dalam abstraksinya model machine learning ini sehingga dia bisa bekerja. Proses-proses untuk mentransform dari raw data, misalnya teks, dokumen, images, bahkan sounds, audio, video, dan juga untuk melabelnya, ini biasanya kita sebut features engineering dan pre-processing. Pre-processing adalah proses di saat raw-nya kita turn into kandidat dari features, sedangkan features engineering adalah untuk kita menentukan features mana yang akan masuk ke dalam machine learning algorithm. Setelah kita train modelnya, biasanya kita akan mendapatkan model yang siap untuk diuji dengan data baru. Kalau saya kasih dia data baru, dia bisa menentukan label dari data itu. Nah, proses klasifikasi adalah proses pemisahan untuk dia bisa, model ini bisa memisahkan kelas-kelas atau label-label dari data yang ada. Misalnya, kita udah bahas minggu lalu, misalnya kalau saya punya data COVID, pasien COVID, awalnya biasanya dokter yang memisahkan yang mana data yang COVID, yang mana yang enggak, tapi dengan machine learning bisa membantu dokter tersebut untuk memprediksi bahwa kalau ada data baru, ini probably adalah COVID atau ini probably adalah non-COVID dengan akurasi tertentu. Semua yang kita lakukan di machine learning ujungnya ada dua. Kita pengen modelnya punya akurasi yang baik, baik untuk dataset training maupun new data. Dan yang kedua adalah kita pengen dia generalization-nya bagus. Ya, bahwa kalau saya kasih dia new data, akurasinya mendekati waktu saya train dengan data training. Dan itu yang kita sebenarnya pengen achieve. Oke? Nah, khusus untuk data-data medical data ini atau healthcare data ini banyak sekali tersebar, bukan cuma images seperti di medical imaging, tapi juga data-data teks, dokumen, bahkan suara, dan lain-lain. Nah, banyak sekali teknik untuk bagaimana supaya algoritma bisa memahami data itu, karena algoritma tidak memahami misalnya foto retina seperti ini. Algoritma machine learning itu tidak bisa melihat itu karena foto retina ini matriksnya besar sekali ya. Jadi yang dilakukan adalah sebelum dia masuk ke machine learning, kita merubah shape atau tipe dari data itu menjadi representasi atau fitur-fitur yang bisa diterima oleh machine learning model. Nah, proses dari data
yang kita sudah kumpulkan tadi, untuk kita ekstrak features-nya itu disebut features extraction. Dan ini melibatkan teknik-teknik yang harus kita pahami, yang juga disediakan oleh tools-tools yang akan kita pakai nanti. Jadi misalnya dari data retina yang digambar ini, dia akan mengambil features-features, setelah itu kita bisa melakukan beberapa teknik-teknik unsupervised, di mana belum ada labelnya, misalnya clustering, kita bisa pakai k-means clustering untuk mengelompokkan data-data tersebut atau fitur-fitur tersebut, dan juga kita bisa menggunakan berbagai macam jenis unsupervised teknik, misalnya dimensionality reduction, PCA, dan lain-lain untuk membantu pekerjaan kita di features engineering. Ada juga features yang kita generate langsung dari image-nya, setelah itu kita kumpulin dalam satu representation, itu disebut biasanya back of words. Nanti saya akan jelasin prosesnya gimana. Jadi part of the features engineering ini, seperti tadi saya sebutkan, adalah crucial step dalam machine learning modeling. Kalau fitur yang kita masukkan ke dalam machine learning, fitur yang tidak baik, hasilnya juga pasti tidak baik. Jadi proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan disinilah sangat dibutuhkan kerjasama antara software engineer dan juga domain expert di healthcare untuk bekerja sama dan saling memahami apa step yang dilakukan sebelum masuk ke machine learning. Selama proses features engineering dan pre-processing tadi, pasti banyak sekali data transformasi yang akan kita lakukan. Data transformasi atau features transformation ini tujuannya adalah untuk menyiapkan fitur final yang masuk ke dalam machine learning algorithm. Contohnya misalnya ada beberapa features, kita bisa smoothing features-nya, jadi yang tadinya dia nilainya terlalu discrete, kita bisa smoothing, atau mungkin ada 2-3 features kita aggregate menjadi satu features, atau mungkin satu features kita split menjadi 3 features, atau sering disebut dengan features scaling, ya, bisa normalization, bisa multiple features kita expose dari satu features. Semua decision itu penting sekali untuk kita lakukan, karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana algoritma menghasilkan akurasi dan generalization. Tadi saya sempat mention tentang back of words. Misalnya data yang kita punyain adalah data image, ini juga berlaku untuk data teks. Maka image itu biasanya ukurannya tergantung keluaran dari instrumen medical, bisa jadi image-nya 64 kali 64 pixel atau 128 kali 128 pixel, bisa jadi dia berwarna, bisa jadi dia hitam putih, ya. Ini adalah raw data yang ada di image database kita. Sebelum bisa masuk ke dalam machine learning algorithm, kita harus lakukan features engineering untuk mengeluarkan features di dalam image ini. Karena nggak mungkin image ini kita langsung masukkan ke machine learning klasik, kecuali deep learning. Deep learning dia bisa menganggap image input ini adalah vektor yang besar, misalnya 64 kali 64, dia bisa mengekstrak features-nya secara otomatis. Tapi untuk machine learning klasik, proses ekstraksi features tersebut harus kita lakukan secara manual. Dan sekali lagi itu tidak trivial, ya. Itu kenapa banyak sekali sekarang di radiologi, medical imaging, dan lain-lain itu beralih ke deep learning, karena proses untuk features engineering ini sangat-sangat tidak trivial. Misalnya kita tidak mengikutkan fitur yang penting, maka hasil machine learning akan jadi sangat jelek. Proses untuk kita mengekstrak features ini, setelah itu kita masukkan, ini biasa dikenal dengan teknik back of words. Jadi back of words ini adalah kita ekstrak features-nya, image features ini bisa dari sifat-sifat atau properti dari image, bisa dari hasil unsupervised teknik seperti k-means clustering, jadi kita kelompokkan fitur-fiturnya. Setelah itu kita anggap fitur-fitur tersebut seperti sekumpulan visual words atau kata-kata visual. Tentu saja ini cuma istilah, jadi sebenarnya bukan kata, tapi sebenarnya data, ya. Jadi data-data, misalnya saya
crop image-image ini di area-area tertentu yang saya pengen pay attention ke situ. Itu satu fitur. Atau misalnya saya lihat korelasi antara image-image tersebut, itu satu fitur lagi. Nah, fitur-fitur ini kita anggap collection of words atau bag of words yang nantinya kita akan analisa lagi, misalnya apakah kita mau lakukan clustering atau kita mau lihat distance-nya antara setiap features, jarak setiap features, itu semua kita lakukan di features engineering sebelum akhirnya kita agree semuanya bahwa oke, fitur final ini akan kita masukkan ke dalam machine learning model. So, ini di Symposium Engineering Symposium di 2018, ini ada satu picture yang bagus sekali. Jadi dari training dataset, kita lakukan features detection dan kita keluarin features factor. Setelah itu kita analisa dengan clustering untuk ngelihat apakah ada korelasi, apakah ada segmentasi yang terbentuk dari features. Terus kita buat vocab-nya atau vocabulary dari features-nya masukkan ke dalam visual words. Nah, setelah itu masuk ke machine learning model. Nah, kalau saya punya data baru, misalnya saya punya foto baru dari pasien, dia akan masuk ke proses pipeline yang sama untuk masuk ke dalam machine learning model. Sehingga machine learning model bisa memprediksi dengan cara mengklasifikasi. So, proses mencari features dan membuat bag of features atau bag of words, ini seperti tadi saya bilang tidak trivial. Saya coba cari beberapa paper di yang terbaru di IEEE dan di beberapa jurnal, tapi menurut saya ini yang lebih, tapi sayangnya tahun 2007 ya, belum ada yang terbaru yang survei semua teknik, karena memang teknik di sini banyak sekali. Jadi paper ini dari IEEE Transaction untuk Medical Imaging 2007, dia memperbaiki method bag of features untuk medical image dengan menambahkan visual word weightings dan multiple assignment. Jadi prosesnya seperti tadi saya cerita, dari image kita ekstrak local features atau descriptor dari data itu, kita dapatkan local features database, setelah itu kita anggap dia sebagai words atau kata-kata, kita kumpulkan dalam visual vocabulary, dan setelah itu kita baru kita masukkan ke dalam machine learning model. Nah, waktu ada data baru, proses ini akan dilakukan kembali sebelum masuk ke machine learning model. Presisi dan hasil dari akurasi dari machine learning model akan sangat dipengaruhi oleh proses ini. Itu kenapa dia menjadi sangat penting, karena akurasi dan generalization yang menjadi tujuan utama kita di machine learning modeling itu sangat dipengaruhi oleh features yang kita masukkan ke dalamnya. Nah, data transformasi itu adalah bagian penting dalam features engineering karena dia menyangkut berbagai macam hal. Misalnya, memang ada statistical assumption yang harus kita punya, misalnya kayak normality, additivity, linearity dari data, itu harus kita punya di dalam features kita. Dan juga ada mandatory transformation yang kadang-kadang harus dilakukan, kayak misalnya mengconvert non-numerical features into numeric. Misalnya features kita itu bentuknya kategori, 3 kategori. Nah, kategori itu tidak mungkin masuk ke machine learning model karena dia bentuknya kategori. Kita harus convert, kita encode dia menjadi numerical value. Kadang-kadang juga kita harus resizing inputnya, normalizing, dan lain-lain. Ini biasanya mandatory transformation yang harus dilakukan sebelum masuk ke machine learning model. Ada juga yang sifatnya quality dan quality related dan juga opsional. Misalnya bagaimana kita tokenizing, jadi dari feature-feature text, bagaimana kita normalize numerical features, dan bagaimana kita adding non-linearity ke dalam linear model. Nah, teknik-teknik seperti ini yang jumlahnya ratusan, banyak sekali, sehingga untuk masuk ke bidang ini kami sangat menyarankan untuk start looking on the paper, melihat teknik-teknik yang sudah terbukti proven,
Setelah itu baru try untuk improve state of the art techniques yang ada di latest paper. So ini analogi kenapa data transformation itu penting di gambar ini. Jadi misalnya saya punya input space hanya 2 dimensi. Di dalam space ini anggap aja cuma ada 2 fitur ya, X dan Y. Kalau saya punya data sebanyak yang ada buletan-buletan di sini, dan dia cuma punya 2 kelas, maka kalau saya di input space, kalau saya pengen memisahkan 2 kelas ini, saya harus mencari garis kurva yang memisahkan 2 kelas ini. Dan ini cenderung sulit dilakukan karena saya bisa narik garis sembarang ya, berkali-kali saya narik garis juga tetap memisahkan data ini. Pertanyaannya, apakah hipotesa yang saya pakai menarik garis tersebut berlaku untuk data di luar data training? Belum tentu jawabannya. Tujuan kita dalam machine learning adalah mencari hipotesis yang paling baik untuk data yang kita training dengan data baru nantinya akan masuk. Nah, yang dilakukan di data transformation dan features engineering adalah apakah kita bisa mencari space baru yang kita sebut feature space. Nah, dalam contoh ini penyederhanaannya, analoginya simple bahwa kalau saya tambahin jadi 3 dimensi features-nya, yang tadinya 2 dimensi dengan transformasi V, notasi V di sini, ternyata untuk memisahkan data itu as simple as mencari bidang yang memisahkan, bidang yang warna hijau ini di dalam feature space. Nah, the biggest problem di machine learning klasik adalah menentukan feature space yang paling tepat untuk mengklasifikasi atau memisahkan data kita. Sehingga itu prosesnya sangat tidak trivial dan itu sudah proven sekarang dengan deep learning bahwa deep learning bisa melakukan proses ini secara otomatis. Tapi deep learning at the cost of kebutuhan datanya sangat-sangat besar. Tadi ada, saya lupa namanya dokter siapa tadi yang nanya, berapa sih jumlah data yang saya butuhkan untuk spesifik machine learning model? Secara teoretik itu sudah dibahas sebenarnya dalam statistical learning, ada satu parameter, ada satu metrik yang disebut VC dimension. VC dimension ini adalah metrik yang menyatakan capacity dari satu model machine learning. Dan dengan VC dimension kita bisa memprediksi sampel complexity yang dibutuhkan oleh model tertentu supaya bisa perform well. Jadi kalau pakai satu model machine learning, coba cari nilai VC dimension-nya dan sampel complexity-nya, biasanya juga ada di paper. Nah, neural network atau deep learning itu cenderung tinggi sampel complexity dan VC dimension-nya. Jadi dia butuh data yang berlipat-lipat kali lebih tinggi dibanding machine learning klasik. Data transformation yang V ini tentu saja bukan cuma satu fungsi, tapi multiple function untuk masuk ke dalam feature space. Banyak sekali teknik yang dipakai, misalnya bagaimana kita menghandle kolom-kolom yang repeated, redundant, atau ada kolom yang nggak ada isinya, missing data, atau tipenya masih categorical. Bagaimana kita remove string, bagaimana kita deal dengan non-alphanumeric karakter, bagaimana kita convert categorical into numerical. Teknik-teknik ini yang sering kita sebut sebagai data transformation. Jumlahnya cukup banyak, tapi kita bersyukur karena tools-tools yang tersedia sekarang sudah menyediakan yang umumnya kita butuhkan. Kebetulan di training ini kita menggunakan Orange, jadi ini adalah fitur yang disiapkan oleh Orange untuk distance transformation. Distance transformation tadi kalau di gambar yang back of words, kalau saya punya features, dia bisa ngelihat distance antara setiap features, dan ini bisa kita manfaatkan fungsi-fungsi yang ada di widget distance transformation. Misalnya untuk normalisasi, dia bisa normalize features tersebut antara interval 0,1, minus 1 sampai 1, atau pakai normalisasi yang non-linear seperti fungsi sigmoid. Dia juga bisa perform inversion. Ini nanti mungkin di fase hands-on lab kita bisa lihat lebih jauh. Selain itu juga ada transformasi yang sifatnya moving transformation,
Jadi saya ini biasanya untuk data-data time series. Jadi saya pakai rolling window function. Jadi yang akan mengevaluate data transformation, yang mengevaluate time series data, sehingga saya bisa dapatin data baru yang sudah transform dengan windowing, rolling window. Oke, next saya cover sedikit mengenai non-numerical variable text dan image sebelum saya berikan ke Mas Nedi. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa data di healthcare itu hanya medical imaging. Justru sebenarnya secara universe-nya lebih banyak data di rumah sakit itu adalah yang bentuknya dari survei atau dari form, baik itu medical records atau yang berhubungan dengan proses di dalam rumah sakit, dan data-data itu semuanya sangat penting untuk kita kumpulkan. Ya. Kita balik ke esensi of machine learning yang kita pelajari di hari pertama, bahwa selama kita yakin di dalam data itu ada polanya, dan selama kita tidak bisa lagi merumuskan analytical solution-nya, dan kita punya datanya, maka kita bisa memanfaatkan machine learning model untuk mencari pola-pola tersebut, mendekatinya, dan memanfaatkannya untuk kebutuhan berikutnya. Di hari pertama juga ada pertanyaan mengenai bagaimana untuk mengukur satisfaction dari pasien misalnya yang masuk ke rumah sakit, itu datanya biasanya semuanya bentuknya adalah teks, bukan image seperti yang di sebelah kanan. Jadi kita bisa bagi dua kategori besar data-data yang ada di healthcare, itu teks dan image. Unfortunately, di AI research lebih banyak data image dibanding data teks. Mungkin karena ada isu mengenai personal information yang ada di dalam data, sehingga jarang yang membuat data teksnya public. So, data is everywhere di semua proses di dalam rumah sakit dan juga di luar rumah sakit. Jadi ada data yang terus-menerus bertumbuh, mulai dari hospital, data yang ada di hospital, komentar dan sosial media, data-data mortality dari lab, dari pharmaceutical, dari farmasi, dari isu asuransi claim database, dari electronic health record, banyak sekali. Dan data-data ini terus bertambah, tapi penggunaannya sangat-sangat minim sekarang ini. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini, lebih banyak orang yang nanti akan memanfaatkan data-data tersebut dengan teknik-teknik machine learning yang kita pelajari sekarang. Jadi kalau kita kategorikan lebih narrow, teks data di dalam healthcare itu bisa datang misalnya dari instrumen Internet of Things, seperti sekarang banyak yang udah pakai jam digital. Di dalam jam itu pasti ada sensor, bahkan untuk blood pressure itu sudah bisa di-capture oleh jam, heart rate, heartbeat rate, blood, bahkan tingkat glukosa di dalam blood, itu sudah ada sensor yang bisa mendetek. Ya. Selain itu juga ada data electronic health record, medical record, insurance claim, data sosial media tentang suatu penyakit atau wabah, juga ada data yang dari genom dan other clinical data. Data-data ini eksis dengan utilisasi yang masih sangat kecil. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan ke Mas Nedi. Mas Nedi udah hadir? Halo? Hadir, Pak Risman. Bentar ya. Ya, saya yang share screen atau? Boleh, atau bisa langsung share screen atau dari saya, atau gimana? Oh, boleh dari Pak Risman juga boleh. Oke. Saya balik ke sini ya. Oke, kita udah di sini tadi. Lanjutin. Oke, jadi untuk kita masuk ke yang test processing ya. Jadi dari tes dataset tipe data teks, kita melakukan text processing dulu. Nah, text processing ini sudah banyak sekali dilakukan di banyak research ya. Tapi secara general kita bisa lihat beberapa text processing yang bisa dilakukan seperti tokenization. Jadi tokenization itu mengkonvert dari
sentence menjadi word gitu ya. Jadi dipecah-pecah satu sentence menjadi word. Kemudian biasanya juga text processing yang dilakukan adalah melakukan menghilangkan kata-kata atau punktuasi yang tidak perlu gitu ya, dihilangkan. Jadi karena secara riset memang kita mungkin bisa coba membandingkan antara ketika kita menggunakan punktuasi dan tanpa menggunakan punktuasi. Nanti hasilnya akan mirip ya, mirip atau bahkan lebih bagus yang tanpa punktuasi. Nah, di sini kita bisa coba mengambil kesimpulan bahwa punktuasi tidak punya korelasi yang besar untuk bisa membantu model kita menjadi lebih baik. Kemudian kita juga bisa untuk melakukan remove stop word. Stop word ini adalah kata-kata yang tidak perlu juga ya, hampir sama kayak punktuasi tadi. Jadi tidak banyak weight yang bisa dilihat dari si stop word ini, karena saking banyaknya stop word, misalkan the atau misalkan di bahasa Indonesia itu misalkan apa ya, adalah gitu, misalkan adalah atau yang lain-lain itu biasanya sudah ada atau banyak repositori yang menyediakan stop word untuk bahasa Indonesia. Begitu juga stop word yang untuk bahasa Inggris gitu ya. Kemudian masuk ke yang stemming. Stemming ini adalah ketika kita punya kata-kata, biasanya kata-katanya itu sudah ada imbuhannya. Misalkan di bahasa Indonesia itu ada me, an, eng, dan sebagainya. Nah, hasilnya kalau kita masuk ke konteks sesungguhnya, yang ingin kita dapatkan itu adalah kata-kata dasarnya gitu ya, bukan kata-kata yang punya imbuhan. Karena ketika ada kata dasar dan kata berimbuhan di dalam konteks, kita akan sudah dapatkan konteksnya tanpa langsung mendapatkan imbuhannya gitu ya di dalam machine learning. Maka biasanya ada proses stemming, tapi tetap proses stemming ini tetap perlu dicek kembali gitu ya, dianalisa apakah stemming diperlukan atau enggak. Biasanya dilakukan dengan komparasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada teknik limitasi juga. Oke, untuk text processing ini tidak limited untuk yang ada yang di sini ya. Ada banyak sekali text processing yang bisa dilakukan. Contohnya misalkan menghilangkan menghilangkan kata-kata yang berulang, kemudian menghilangkan slang word, atau kita merubah slang word. Jadi misalkan contohnya kita kalau di sosial media gitu ya, pasti para peserta pasti tahu misalkan ada WKWK, ada kata-kata yang DNG, itu maksudnya kata-kata dengan gitu ya. Itu aslinya bukan typo, tapi itu lebih kayak slang ya. Jadi orang yang melakukan kata-kata tapi tidak baku gitu ya. Nah, itu biasanya ketika di prakteknya itu kita lakukan converting menjadi sesuatu yang baku gitu ya, atau misalkan menjadikan sebuah simbol, misalkan emoji yang orang yang senang atau yang tertawa itu akan kita samakan dengan kata-kata yang WKWK atau yang hehehe atau hahaha gitu. Seperti itulah. Jadi convertnya punya satu makna meskipun simbolik di dalam raw datanya itu sangat berbeda-beda. Jadi itu yang kita lakukan di dalam text processing. Makanya text processing ini sangat penting sekali karena di teks itu punya cara yang sangat banyak untuk bisa mengekspresikan sesuatu yang sama gitu ya. Kira-kira begitu. Sebelumnya Pak Resmi. Sebelumnya. Next. Oke, kemudian kita nantinya kita akan masuk ke fitur abstraksi. Fitur abstraksi ini saya akan mencoba menjelaskan yang bag of word, kemudian masuk ke yang TF-IDF sama dokumen embedding. Untuk fitur abstraksi ini juga tidak menutup kemungkinan masih banyak fitur abstraksi yang masih ada di luar ya, tapi untuk yang ini mostly untuk text processing itu paling banyak digunakan. Seperti itu. Next, Pak Riz. Oke, kita masuk ke yang bag of word. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Risman bahwa bag of word by definition kata-kata bag of word itu memang berdasarkan riset yang ada di teks gitu ya. Ada teks, kemudian kita melakukan kumpulan teks di dalam fitur-fitur tersebut, tapi berdasarkan seiring dengan waktu gitu ya, bag of word sendiri itu menjadi sebuah konsep yang bisa diimplementasikan di beberapa field seperti image yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Risman gitu ya.
Jadi konsepnya mirip karena kita menggunakan dictionary gitu ya, dictionary untuk melakukan fitur ekstraksi. Begitu juga yang ada di image tadi, kita punya image, kemudian kita ekstrak fitur-fiturnya berdasarkan dictionary gitu ya, kemudian akan direpresentasikan bahwa gambar fitur ini punya fitur-fitur ini berdasarkan dictionary yang ada gitu ya. Itu kira-kira. Nah, untuk backward sendiri biasanya kita akan merepresentasikan yang di teks ya, akan merepresentasikan menjadi sebuah vektor antara 1 atau 0. 1 itu misalkan dia ada, dan 0 misalkan dia tidak ada di dalam kategori. Kemudian backward sendiri itu ada 2 tipe ya, biasanya tipe yang 01 tadi yang binary atau tipe yang counting gitu ya. Contohnya ada di yang sebelah kanan, ada backward representasi. Iya, mohon maaf saya lagi di luar ini, soalnya tadi ada acara, jadi saya di luar, kemudian mohon maaf kalau ada background suara ya. Apakah suara saya jelas ya kira-kira ya? Lebih jelas atau lebih jelas yang background ya? Mohon maaf sebelumnya. Agak bisik. Agak berisik ya, iya, mohon maaf ya. Oke. Oke, terus kita masuk ke yang representasi yang backward-nya sendiri. Jadi di backward itu ada yang opsi yang tadi yang pertama, yaitu antara present and not present. Misalkan kita punya sentence it is the best of the best gitu ya. Kalau dia ada maka dianggap sebagai 1, kalau tidak ada dianggap sebagai 0. Nah, untuk opsi yang kedua kita akan melakukan counting gitu ya. Jadi contohnya misalkan is it-nya itu 1, kemudian the-nya 2, best-nya 2 gitu ya. Dan lainnya jadi tetap 0. Itu yang fitur yang counting. Next, Pak Riz. Nah, untuk yang fitur ekstraksi yang kedua, kita masuk ke dalam TF-IDF. Nah, TF-IDF sendiri itu aslinya singkatan gitu ya. TF itu adalah term frequency, di mana term frequency ini adalah perhitungan antara jumlah terminologi yang ada di dalam sebuah dokumen dibagi dengan jumlah terminologi yang ada untuk dari semua dokumen gitu ya, dibandingkan itu. Itu yang term frekuensi. Kalau inverse IDF itu singkatan dari inverse document frequency, itu adalah log dari jumlah dokumen yang ada terminologinya dibagi dengan jumlah dokumen yang yang terminologinya itu ada gitu ya. Nah, kalau kita mau kalkulasi term TF-IDF, maka tinggal dikalikan aja antara TF dan IDF. Next, Pak. Kita masuk ke example gitu ya. Kita masuk ke example. Contohnya tadi yang sudah ada. Misalkan ada dokumen yang pertama itu this is a beautiful day. Yang kemudian dokumen kedua itu this is a beautiful night gitu ya. Nah, ini masuknya lebih kayak counting. Jadi seperti ada di dokumen tersebut. Kemudian kalau kita mau menghitung IDF dari beautiful, maka TF-nya kita akan hitung dari beautiful yang ada di doc 1, kita punya ada 2, jadi 2 dibagi 10, 10 itu adalah jumlah dari si dokumen 1 gitu ya. Jadi TF-nya adalah 0,2, kalau IDF-nya adalah jumlah dari beautiful yang 1 di dokumen pertama, dan itu muncul di beberapa dokumen gitu ya. Ternyata muncul di 2 dokumen, jadi dibagi 2, jadi log antara 2 dibagi 2 jadinya 0 gitu ya. Kemudian kalau kita hitung TF-IDF-nya jadinya 0 gitu. Begitu juga untuk yang D, sama seperti yang beautiful. Nah, jadi begitu cara perhitungan untuk TF-IDF. Next. Nah, untuk fitur ekstraksi yang lain kita masuk kepada embedding properties gitu ya. Embedding properties ini kalau kata-kata apa ya? Kata-kata kekinian gitu ya. Tapi di balik kata embedding itu biasanya kita bisa coba refer ke terminologi yang lain seperti encoding. Jadi kita melakukan encode dari teks yang raw aja menjadi teks yang bisa dimengerti ya. Di encode menjadi sesuatu simbolik yang dimengerti oleh model tadinya atau vectorizing misalkan contohnya gitu. Jadi intinya seperti itu, ada simbolik-simbolik yang direpresentasikan misalkan kata-kata, emoji, kategori itu diubah menjadi sebuah angka-angka yang meaningful, lebih
lebih bermakna untuk si model bisa mengerti, bisa belajar dari sana. Nah, embedding teknik itu ada banyak sekali aslinya, tapi di sini saya memperkenalkan beberapa. Contohnya one hot encoding, ada co-occurrence vector, ada document vector, sama neural embedding. Nah, di sini nanti kita coba masuk yang ketiga ya. Jadi tiga aja, one hot encoding, co-occurrence, sama neural method embedding. Next, Pak. Nah, untuk yang vector embedding itu ada yang one hot encoding. One hot encoding itu adalah kita punya vektor yang panjang gitu ya, yang panjang banget. Contohnya misalkan ini sama seperti dictionary tadi, kita punya dictionary, tapi untuk menggambarkan satu kata itu kita butuh banyak atau besar vektor yang besar. Dan ini very sparse ya, sparse sekali karena kita hanya punya satu nilai 1 dan lainnya 0. Itu yang disebut sebagai one hot encoding. Kalau co-occurrence itu seperti yang pada gambar gitu ya. Ada terminologi 1, terminologi 2, kemudian co-occurrence-nya itu misalkan data 1, maka data yang kata-kata data ya, kata-kata data ketika kata-kata data ada ini, kata-kata data muncul, maka kira-kira kata-kata apa lagi yang muncul gitu ya. Maka digambarkan di sebuah matriks gitu ya. Nah, ini bentuknya kayak apa ya namanya sliding window, bisa juga dia melihat konteksnya. Nah, kalau yang one hot encoding itu kelemahannya adalah kita perlu menggambarkan data itu dengan data yang sangat besar, padahal datanya cukup kecil aja ya. Jadi itu kelemahannya. Kalau co-occurrence vector itu juga sama, karena untuk menggambarkan data, hubungan antar data, ketika dictionary-nya besar, maka kita perlu matriks yang besar sehingga komputasinya juga akan sangat besar. Next. Nah, fitur embedding yang lain kita namakan neural embedding ya, neural embedding karena mungkin perlu para peserta Bapak Dokter sekalian dan Profesor tahu bahwa sekarang ini teknik yang banyak digunakan itu adalah neural embedding. Karena seperti yang kita tahu sendiri, deep learning sudah sangat maju gitu ya, sangat banyak teknik-teknik yang memang menjadi state of the art. Makanya fitur extraction sendiri juga masuk ke ranahnya yang tersebut gitu ya. Dibuat menjadi neural embedding. Jadi kita asumsikan hidden layer gitu ya. Jadi misalkan kita belum bahas secara secara detail aslinya untuk yang neural network ini. Cuman informasinya itu misalkan kita punya neural network sendiri itu adalah kita punya input node gitu ya. Jadi input node mungkin bisa dibayangkan menjadi sebuah input biasa gitu ya. Kemudian kita punya hidden layer gitu ya. Hidden layernya itu terkoneksi satu sama yang lain. Nah, hidden layer itulah yang akan kita ambil datanya menjadi sebuah neural embedding. Karena ketika si neural itu melakukan training gitu ya, proses training, maka si hidden layernya itu kan berubah nilainya. Nah, ketika dia nilainya berubah, itu ada latent vektor yang ikut berubah seiring dengan belajarnya si algoritma terhadap input di mapping terhadap si output. Nah, kita bisa merepresentasikan bahwa si hidden layer ini itu sudah belajar gitu ya. Ketika kita punya input 1, maka input outputnya seperti ini gitu ya. Jadi ketika dia belajar, maka kita gunakan si neural hidden ini menjadi sebuah embedding. Nah, ada banyak embedding yang bisa dipakai, misalkan word2vec atau yang lain adalah Glove. Glove ini hasilnya bukan neural network ya, tapi dia lebih ke statistical. Seperti ini contohnya, misalkan ada kata-kata queen, woman, girl, terus kemudian digambarkan menjadi sebuah kayak heat map ini. Mungkin next saja, Baris. Ada contohnya yang lebih bagus. Oh, sorry. Ada tambahan satu slide harusnya. Nggak apa-apa. Oke. Misalkan kata-kata ini ya, jadi misalkan queen gitu ya. Jadi kalau dari gambar ini kita akan tahu bahwa si warna-warna ini, misalkan angkanya adalah angka biru, itu semakin biru semakin kecil gitu ya. Semakin putih itu semakin 0 gitu ya. Kalau merah itu berarti semakin besar gitu ya. Kalau kita tahu sendiri, misalkan kita contohkan, misalkan woman sama man gitu ya, woman sama man ini kan kalau dilihat aja, mungkin bisa dilihat, woman sama man ini punya. Saya ada slide-nya yang update.
saya juga bisa berapa ini gitu lah. Woman sama man ini ya. Jadi woman sama man ini kan kalau dilihat itu mirip gitu ya, dari angka-angka heat map-nya. Gitu. Nah, ini menandakan bahwa dia punya kayak semacam similar korelasi gitu ya, atau apa namanya hubungan gitu ya. Kalau kita bisa melihat bahwa ketika ada dokumen yang menyebutkan kata-kata man, biasanya kata-kata woman itu juga akan masuk. Nah, itulah hubungannya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, seperti begitu juga dengan king dan man, kemudian queen dan woman, itu juga punya hubungan yang mirip ya. Jadi itulah kenapa fitur ekstraksi dengan embedding ini bisa dipakai merepresentasikan hubungan antar kata yang kita bisa ambil fitur-fiturnya tuh semau kita gitu ya, tidak menggunakan fitur yang sangat besar. Kita bisa ambil misalkan 300 fitur aja, atau misalkan 100 fitur aja, atau 50, itu bisa semua. Kalau misalkan pakai back of board atau pakai co-board, kita harus pakai dictionary yang besar untuk bisa menggambarkan semua itu. Itu keuntungan yang bisa ambil dengan yang embedding fitur. Dan embedding fitur ini kita bisa selalu update gitu ya, bisa selalu update sehingga nilainya itu bisa berubah seiring dengan waktu, seiring dengan dokumen yang kita inputkan di dalam trainingnya gitu kira-kira. Oke, next. Nah, data-data health itu ada banyak sekali. Ini saya contohkan aja. Jadi contohnya misalkan MEDAL gitu ya. MEDAL ini adalah medical dataset for abbreviation disambiguation yang biasanya digunakan untuk natural language. Di situ bisa di-download juga datanya kalau misalkan para peserta bisa mau coba lihat datanya. Datanya di sana disebutkan juga papernya, kemudian ada preter modalnya yang bisa digunakan gitu ya. Nah, ini contoh yang lain misalkan medical transcription, datasetnya ada di sana. Ini transkrip untuk melakukan klasifikasi gitu ya. Melakukan klasifikasi. Nah, teks dataset ini ada banyak yang lain, cuman kalau dilihat sih teks data ini masih kurang banget ya terutama di bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin kita perlu punya bank dataset sendiri yang sehingga kita ketika melakukan research di sisi yang menggunakan teks itu akan lebih mudah nantinya. Makanya kolaborasi sangat penting sekali sih. Gitu. Next. Nah, ini kita masuk ke ranah image ya. Jadi image juga sama seperti teks. Image itu ada di mana-mana, terutama untuk yang ke health itu banyak, misalkan dari CT scan, dari X-ray, dari radiologi, dan dari banyak sekali ya. Jadi modalnya banyak sekali, misalkan foto paru-paru, foto tulang dan sebagainya. Dan data-data itu sudah banyak dipublikkan gitu ya. Bisa jadi ada yang perlu register, tapi registernya hanya perlu register aja untuk melihat siapa yang download gitu ya kira-kira ya. Contohnya ada di beberapa link itu, misalkan di Radiopedia atau di Kaggle juga banyak sekali untuk bisa di-download. Misalkan kita ingin melakukan riset di sisi image gitu ya, health image. Oke, next. Oke, beberapa image processing ini saya nggak mencontohkan aja, ini sudah aman sekali karena misalkan contohnya research image itu pasti banyak dilakukan ya ketika inputnya cuma 5 gitu ya. Kalau image-nya 100 maka kita perlu research image-nya kira-kira gitu. Kemudian ada remove noise, denoising, perlu melakukan segmentasi atau melakukan morfologi dan banyak lagi image processing yang lain yang biasanya digunakan untuk melakukan fitur gitu ekstraksi ya. Sebelum fitur ekstraksi. Oke, next. Nah, ini fitur abstraksi yang lain, fitur abstraksinya. Pertama, ada statistical fitur, kemudian ada global transformasi dan series expansion. Ini banyak transformasi seperti Fourier transform, rapid, Gabor, mungkin Dr. Rehan tadi sudah sempat melakukan, menyebutkan Gabor, gitu ya. Ada wavelet, movement, moment, gitu ya. Ada ekstraksi lagi kayak geometrical, ada topological fitur, gitu ya. Dan yang terakhir adalah image embedding. Nah, dari fitur-fitur abstraksi yang ini sama seperti teks tadi, yang lagi marak gitu ya, lagi state of the art adalah image embedding gitu ya. Yang lainnya masih bisa digunakan, masih banyak juga digunakan, tapi fitur itu sudah bisa di cover juga untuk yang
dengan melakukan image embedding. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh image embedding gitu ya. Image embedding sendiri adalah sebuah teknik ya untuk melakukan reduksi atau dimensionality reduction dari input sebuah data. Jadi image embedding sendiri juga berevolusi gitu ya dari image embedding yang tradisional menjadi image embedding yang sangat sophisticated gitu ya. Contoh yang image embedding itu misalkan dipakai simple distance image system gitu ya. Jadi kita compute aja antar 2 pixel gitu ya, kemudian kita lakukan average. Kemudian ini sangat bisa berguna kalau misalkan inputnya sama. Tapi kalau inputnya nggak sama, ada rotasi, ada dilatasi, ada input size yang berbeda, maka simple image distance ini tidak bisa digunakan gitu ya. Kemudian input image embedding yang kedua itu misalkan kayak shift gitu ya, shift, ada surf, ada fast, ada satu lagi itu saya lupa namanya. Mereka menggunakan classic descriptor. Classic descriptor itu apa? Jadi classic descriptor itu misalkan kita punya gambar-gambar lagi yang lain gitu ya. Dan ini yang dilakukan menjadikan sebagai deskripsi dari gambar yang ada gitu ya. Nah, contohnya yang gambar di tengah ini. Nah, gambar di tengah ini, gambar kotak-kotak kecil ini yang digunakan untuk mendeskripsikan gambar-gambar yang ada gitu ya. Contohnya misalkan, oh ternyata gambar kotak yang atas ini ada di gambar 1, tapi tidak ada di gambar kotak 2 gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu melakukan deskripsi, menggunakan deskripsi kotak kecil-kecil untuk mendeskripsikan, merepresentasikan gambar-gambar yang ada. Dan masing-masing kayak misalkan shift, surf, dan fast itu punya deskripsi yang berbeda-beda atau cara mendeskripsikan berbeda-beda. Bisa dilakukan perkalian antara gambar, kemudian ada dilakukan dictionary, ada yang dilakukan kombinasi antara dua itu, dan banyak lagi yang lain yang biasanya menggunakan classic descriptor untuk image embedding-nya. Nah, yang terakhir adalah menggunakan convolutional neural network. Nah, ini yang paling banyak dilakukan yang sekarang karena dengan deep learning sendiri, karena convolutional neural network itu bagian dari deep learning ya, yang bisa mencari si image itu sendiri. Karena kalau dilihat dari yang simple distance tadi kan ada kelemahannya, dan si search juga ada kelemahannya karena kita harus mendefine si deskriptor tadi ya untuk bisa punya representasi image yang ada. Karena kan kalau dan itu biasanya kita bisa generate banyak atau kita bisa define by hand gitu ya. Nah, tapi si convolution atau CNN ini kita tinggal serahkan aja semuanya ke algoritma si COVNET ini, maka otomatis dia akan mencari fitur-fitur itu sendiri otomatis gitu ya, tanpa by hand. Dan ini paling banyak digunakan. Next. Nah, kalau di Orange ya, kita masuk ke Orange karena nantinya akan digunakan menggunakan Orange gitu ya. Nah, di Orange itu image embedding itu hampir semuanya menggunakan deep learning. Ada satu yang bukan, tapi hampir semuanya menggunakan deep learning. Contohnya kayak SquishNet, Inception, V3, ada VGG 19, VGG 16, sama Deep Logic. Nah, semuanya ini bagian dari deep learning sendiri gitu ya, untuk melakukan embedding si image-nya. Nah, kalau SquishNet sendiri itu dia digambarkan menggunakan AlexNet. AlexNet itu kayak arsitektur neural ya, ini AlexNet, yang mereka di training menggunakan ImageNet dataset gitu ya, ImageNet dataset. Nah, sudah banyak sekali pre-train modelnya yang bisa di-download. Kita bisa langsung menggunakannya. Nanti mungkin Mas Hadi bisa mendemokan kalau masalah ya untuk yang SquishNet ya. Nah, si Inception juga sama seperti itu. Inception itu nama itu ya, nama arsitektur juga ya sama. Dan di dasarnya menggunakan juga menggunakan image-nya juga. Begitu juga dengan VGG 19 dan VGG 16. VGG 19 dan VGG 16 itu adalah sebuah nama arsitektur ya. Kalau 16 itu dia punya kayak layer-nya itu 16, kalau VGG 19 itu layernya jumlahnya 19 gitu ya. Begitu juga dengan Deep Logic yang dia base-nya adalah convolutional network yang ditrain dari 21.000 gambar yang secara manual gitu ya. Dan di Orange itu kita bisa tinggal pilih aja untuk embeddernya pakai apa gitu ya, image embedding itu. Embeddernya itu adalah si metode-metode tadi ya, SquishNet, Inception, dan itu kira-kira. Next.
Oke, kita istirahat dulu paling ya dok ya, untuk yang sekarang sudah jam 10, atau lanjut? Maaf, Oh. saya kemute. Apakah ada demo dari Oh iya, Pak ada Adi? demo, silakan. Iya betul, betul. Lupa saya ada demo, mohon maaf. Dari Ibu, silakan Mas Oke, Adi. selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini saya akan coba mendemokan ya, bagaimana sih transformasi data dari teks menjadi suatu fitur yang bisa kita gunakan ya untuk pencarian data. Nah, sudah terlihat ya. Nah, jadi ini demo yang akan kita lakukan. Nah, kebetulan untuk demo ini cukup menggunakan computation power. Jadi tidak bisa kita agak sulit untuk dilakukan breakout room ya. Jadi mungkin sementara saya kasih linknya aja untuk kalau misalnya mau nyoba-nyoba silakan. Jadi bisa di-download dari situ. Nah, untuk datanya tersendiri pada demo kita hari ini yaitu adalah data medical speech transcription and intent. Yaitu nanti intinya adalah ini data ini adalah data terkait simptom-simptom dari suatu pasien. Jadi nanti pasien itu akan ditanyakan simptomnya apa sih gitu. Misalnya saya sakit kepala dok gitu. Terus nanti dari speech dari omongan itu akan dilabelin atau mungkin ditulis ulang oleh seorang. Jadi nanti kata diubah jadi dari speech jadi teks gitu. Lalu nanti dari beberapa teks tersebut akan dicek intentnya apa sih, penyakitnya apa sih. Mungkin kita bisa langsung cek ya dari datanya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk pengaplikasiannya jadi di Orange sendiri dia punya add-on-nya di sini ya. Mereka punya banyak pilihan add-on yang bisa di-install. Salah satunya adalah teks di sini. Jadi nanti di sini kita bisa melakukan text processing. Dan sini juga ada beberapa yang bisa digunakan nih, seperti bioinformatik atau mungkin image analytic dan seterusnya gitu. Jadi bisa di-install masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Terus untuk datanya itu datanya kurang lebih seperti ini. Jadi kita download ya data yang tadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dataset tadi itu ada dua tipe data. Yang pertama data, kalau misalnya kita lihat ini ada data suara, lalu ada data CSV. Nah, CSV ini lebih ke data kayak tadi penjelasan tentang teksnya itu apa saja, dan kalau misalnya ini adalah suara, kalau suara kan lebih kayak tadi penjelasan langsung dari pasiennya. Nah, kalau misalnya ini kita pakai hanya data CSV-nya saja karena sudah ditranskrip ya oleh bersangkutan. Lalu nanti datanya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat data table, nanti data yang kita dapatkan seperti ini. Jadi nanti ada file download-nya, gitu, file name-nya, phrase-nya apa. Gitu, ini phrase itu lebih ke kayak tadi kata-katanya kayak misalnya pasien itu mengeluh tentang apa gitu, kayak misalnya my muscle is my lower back are aching gitu, dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Ini. Terus nanti di dalamnya juga ada intent dari kata-kata tersebut gitu. Di sini ada namanya prompt ya. Nanti misalnya tadi itu suatu pernyataan dari pasien itu termasuk tergolongnya apa gitu, stomach ache atau mungkin skin issues atau shoulder pain itu, dan seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu bisa digunakan untuk kayak diagnosis awal ya untuk kedokteran gitu. Nah, terus setelah itu kita pilih. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat ada prompt itu sebagai target karena tadi kan diagnosis generalnya apa gitu kan, seperti seperti back pain atau misalnya foot ache dan seterusnya, itu kita jadikan targetnya. Lalu nanti ada metadata itu phrase gitu. Seperti ini. Nah, setelah itu ini ada data sampler. Data sampler tuh lebih karena ini cukup berat, jadi saya coba jadikan 50 saja. Jadi nanti di trend cuma 50 data saja. Lalu kita coba lihat distribusinya, dan dapat kita lihat bahwa distribusi kelasnya itu tidak ada yang terlalu jomplang ya.
atau misalnya imbalance gitu. Jadi bisa kita lanjutkan. Nah, lalu dari data-data ini kita ekstrak korpusnya gitu. Nah, kalau misalnya ini kalau misalnya kita lihat di text mining yang tadi telah kita download add-on-nya, itu ada namanya korpus. Nah, nanti dia akan mengubah dari data table yang tadi yang berupa teks dan macam-macam menjadi suatu korpus gitu. Di sini nanti bisa kita lihat ya, menggunakan korpus viewer, itu datanya seperti ini. Jadi kayak misalnya I feel cold, berarti kan dia feeling cold. Misalnya ada lagi nah ini heart so bad dan seterusnya, itu dia termasuk knee pain dan terus saja. Nanti kita bisa klasifikasi jatuhnya. Atau mungkin lebih tepatnya ini adalah intent classification sih. Lebih ke kayak intent. Tujuan dari kata-kata ini apa gitu. Dan seterusnya bisa dilihat ya. Bisa dicoba gitu. Nah, lalu setelah itu tadi kan ada metode preprocessing ya, yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mas Nedi. Jadi di sini kita melakukan preprocessing. Nah, hal awal yang biasa dilakukan untuk preprocessing adalah melowercase teksnya ya. Nah, tadi kan ada beberapa teks yang kalau misalnya kita lihat di korpus itu, kalau misalnya kita lihat di korpus itu ada yang besar di awal, terus selanjutnya kecil semua dan seterusnya. Nah, ini kita normalisasi semua menjadi lower ya, lower case gitu. Nah, kita lakukan itu lower case, lalu nanti selanjutnya kita lakukan tokenization gitu. Nah, di sini kita pakai regex expert. Ini tujuannya simpelnya adalah maksudnya ada ini kita mentokenize setiap word yang ada gitu. Jadi nanti dipotongnya berdasarkan word yang ada. Contohnya adalah seperti ini gitu. Kita bisa lihat nah ini contohnya nih, dari misalnya the cat set on the map itu akan ditokenisasi menjadi seperti ini. Jadi beberapa word ya. Nah, word ini yang akan digunakan gitu untuk training selanjutnya gitu. Terus selanjutnya setelah tadi kita kita potong-potong setiap word-nya, lalu kita filtering. Nah, tadi kan sebelumnya ada stop word ya, ada yang masuk stop word. Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris, kalau di sini mereka sudah menyediakan beberapa stop word gitu. Dan mungkin stop word ini berbeda ya, dari disesuaikan dengan harusnya disesuaikan dengan topik dari data tersebut gitu. Nah, kebetulan ini kita karena untuk awal saja, jadi kita bisa langsung pakai yang secara general English itu. Kalau misalnya dari dokter sekalian itu ada stop word sendiri, bisa dimasukkan gitu di sini, disesuaikan dengan topiknya. Misalnya medis itu kan punya stop word sendiri ya. Nah itu. Terus selanjutnya setelah kita meng-clear setiap stop word yang ada, kita juga clear beberapa kayak tadi fungsional gitu. Kayak di sini ada tanda baca yang kurang lebih tidak begitu berdampak ya untuk training, itu kita bisa cut gitu dengan menggunakan regex. Lalu tadi setelah disebutkan juga ada lematizer sama steamer gitu. Nah, bedanya apa sih steamer sama lematizer? Itu kalau misalnya kita lihat contohnya ini, kalau di bahasa Inggris, steaming itu secara singkat gitu, secara simpelnya dia cuma kayak motong gitu. Jadi misalnya change itu diubah jadi ceng aja gitu. Soalnya disesuaikan dengan imbuhannya aja gitu. Nah, sedangkan kalau lemmatization itu lebih ke root dari kata-kata tersebut gitu. Kalau misalnya change itu kan otomatis emang rootnya ya change ya. Nah, changing rootnya adalah changes rootnya change gitu. Jadi lebih bagus lah ibaratnya untuk lemmatization gitu, dibanding dengan steaming seperti itu. Nah, kita menggunakan lemmatization di sini. Nah, setelah itu, jadi nanti berurutan nih prosesnya. Pertama kita transformation, lalu kita tokenization di sini, kita filtering menggunakan stop word dan beberapa tanda baca, itu kita hapuskan, lalu kita normalisasi gitu dari teks-teks tersebut. Nah, seperti itu. Terus kita lanjutkan ke yang ke teks. Lalu di sini uniknya di text mining ini kita bisa lihat juga word load-nya gitu. Maksudnya word load seperti apa bisa kita lihat, bisa jelaskan dari gambarnya. Jadi nanti kita bisa lihat nih
kata-kata apa saja yang condong lebih tinggi dari data kita ya gitu. Nah, misalnya ini kan kalau misalnya kita lihat pain, like, back, feel, hurt dan macam-macam kan lebih banyak ya. Karena emang biasanya pasti sakit lah kalau datang ke dokter kan. Gitu. Mungkin ada keluhan itu nanti, nah itu berarti emang banyak keluhan di sini. Sesuai gitu. Nah, itu kita bisa lihat juga statistik dari data kita ya di sini. Kita bisa pakai statistik dari text mining. Itu kita bisa lihat nih distribusi seberapa banyak sih kata yang ada di teks kita gitu, frekuensinya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini ada yang 80 paling tinggi di atas 80 gitu, 80 kata dalam satu teks seperti itu. Nah, tadi telah dijelaskan juga back and forth ya di sini. Nah, kalau misalnya di text mining ini sebenarnya untuk yang fitur extraction dari teks yang tadi yang telah kita proses itu ada 2, yaitu back and forth dan ada 3 deh. Ada back and forth, document embedding, sama similarity hashing. Nah, itu kita bisa pakai antara 3 itu. Nah, kalau misalnya di sini kita pakai back and forth. Nah, ini penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan sama Mas Devi, jadi kita bisa pilih aja mau pakai IDF atau misal frekuensi bisa pakai yang lain gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan research-nya. Gitu. Nanti data output-nya itu seperti apa sih gitu. Contohnya seperti ini. Nanti kita bakal dapat nih output dari hasil proses sama back and forth yang ada gitu. Nah, contohnya kalau misalnya kita lihat di sini ada contohnya ini I have sharp pain in my ear gitu. Nah, tapi yang dipakai adalah ear pain sharp-nya aja. Kenapa? Tadi kan sebelumnya kita udah masukkan ya stop word-nya, dan kalau di bahasa Inggris I dan have itu adalah stop word gitu. Jadi I have dan a itu stop word, jadi kita hapuskan dari data untuk yang di training ya. Nah, ini nilai di sini adalah nilai dari back and forth-nya gitu. Lebih tepatnya IDF-nya ya. Terus tadi ada kita juga menghapus tanda baca ya. Kayak misalnya ini titik ini nggak ada ya dalam outputnya gitu. Jadi nggak ada dalam hasilnya gitu di sini. Seperti itu. Nah, ini sudah saya coba training juga, dan kebetulan ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat lebih untuk logistic regression ternyata lebih unggul ya dibanding dengan model yang lain gitu. Dan to be honest, kalau misalnya di sini di bagian NLP ini akurasi segini sih udah lumayan lah gitu ibaratnya gitu. Dapatkan 0,7 sekian gitu sih. Nah, balik lagi kalau misalnya ingin mencoba, silakan bisa download dari link yang telah saya berikan. Lalu nanti di situ juga udah ada datasetnya, jadi bisa tinggal pakai. Lalu jangan lupa di sampel supaya nggak begitu berat ya. Takutnya berat sih. Seperti itu sih kalau dari saya.